bihamdika minas samiin wasyahidin wal amilin. Terima kasih Ustadz Zarkoni yang istiqomah setiap minggunya mengawali kajian kita dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini sudah sampai juz 29, surat ke-71, surat Nuh. Insya Allah kita lanjutkan surat 72, surat Jin, insya Allah minggu depan. Mari kita selalu berharap mudah-mudahan Quran yang selalu kita akrabi di dunia akan menjadi jalan penerang kita untuk selamat dunia dan akan menjadi syafaat dan pembela kita, penolong kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kami di malam hari yang mulia ini lurusnya niat kami, terbukanya pikiran kami, longgarnya dada kami, lembutnya jiwa kami, dan beningnya hati kami, agar kami mampu menangkap sebanyak mungkin cahayamu, hidayahmu, dan ilmumu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sailin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu yang telah hadir di majelis kajian Tauhid Cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur, menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, kekuatan, sekaligus begitu banyak karunia kepada kita. Nabil khusus malam hari ini Allah gerakkan hati kita untuk menghadiri majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri, yang kita adakan, merupakan majelis ilmu yang terlimpahi rahmat dan berkah Allah. Dan semoga Allah titipkan kepada kita malam hari ini ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan insya Allah Allah bimbing kita untuk mengamalkan ilmu dan pemahaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan belajar melanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita, satu karangan yang paling masyhur di antara puluhan karya seorang ulama besar, namanya Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, yang lahir di Mesir tahun 1250 Masehi dan wafat tahun 1309 Masehi. Seorang ulama yang begitu banyak mengarang kitab dan merupakan mursyid generasi ketiga dari tarekat Syadiliyah. Kitab tersebut namanya adalah Kitab Al-Hikam, jamak dari hikmah, yang berisi perjalanan rohani Syekh Ibnu Athaillah ketika melakukan perjalanan batin untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ada 264 kata hikmah atau pengalaman rohani yang beliau tuangkan dalam bait-bait hikmahnya, yang insya Allah kalau kita belajar
akan menjadi salah satu panduan kita untuk secara riyadhah rohani untuk terus melakukan sebuah ikhtiar istiqomah secara batin agar kita senantiasa dekat, senantiasa istiqomah, senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa minggu yang lalu kita membincangkan beberapa bait dari kitab beliau yang membincangkan tentang bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil makna, mengambil pelajaran dari setiap takdir, setiap ujian atau setiap cobaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang saya kira cukup penting menjadi panduan kita agar kita tidak salah ketika melakukan perjalanan rohani atau tidak salah ketika kita memaknai ibadah-ibadah kita, hablum minallah kita maupun hablum minannas kita. Saya dan kita semua akan awali dengan membaca hikmah ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam hikmah 108, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, Subhana, sebentar saya lupa untuk, oke, sebentar. Hikmah ke 100, 108 ya. Jadi kecil. Sebentar saya coba gede. Bismillah. Di 108-nya Ibnu Athaillah mengatakan Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah wa dhahara bi'adhamati rububiyah fi idharil ubudiyah. Ini satu hikmah yang beliau ingin mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan Maha Suci. Siapa Maha Suci Allah yang menutup rahasia-rahasia keistimewaan. Keistimewaan siapa? Keistimewaan para kekasih Allah ditutup dengan sifat-sifat umum manusia. Sementara Allah sendiri nampak dengan keagungan rububiyahnya ketika memperlihatkan penghambaan makhluknya. Ini dari hikmah singkat ini kita perlu merenungkan lebih pelan-pelan, Bapak Ibu semua. Ibnu Athaillah ingin mengatakan apa? Di dalam hikmah ke-108 ini, Ibnu Athaillah ingin mengajarkan kepada kita, nanti kita ketemu para kekasih Allah, para wali Allah, itu yang betul-betul secara dohir tidak nampak kewaliannya. Betul-betul disebut wali majdub, kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah. Mereka seperti kebiasaan manusia biasa. Tidak tampak tanda-tanda pakaiannya, tidak tampak-tampak tanda-tanda seperti yang kita nampak ya ulama itu dengan jubahnya, dengan segala macamnya. Mereka biasa saja, seperti manusia biasa. Kadang-kadang kita sering meremehkan mereka,
padahal mereka para kekasih Allah. Oleh karenanya, hikmah ini ingin mengajarkan kepada kita menganggap remeh siapapun yang ketemu dengan kita yang Allah hadirkan, tetapi fokuslah kepada sifat-sifatnya. Jangan fokus kepada tampak luarnya. Sehingga seringkali ini kita ini terjebak Bapak Ibu. Kita kemudian kagum sama orang karena pakaiannya, karena apa ya, yang melekat secara material kepada orang tersebut, sehingga kita melupakan sifat-sifatnya. Sementara para kekasih Allah ini ditutup rahasia kewaliannya dengan apa? Seperti manusia biasa. Mereka kadang berdagang di pasar. Dengan profesi apapun, hidupnya seperti layaknya manusia biasa. Tetapi akhlaknya, sifatnya, karakternya itu memakai pakaian-pakaian akhlaknya Allah. Mereka biasanya rendah hati, sederhana, dan kemudian tidak menonjolkan dirinya, tetapi lebih menonjolkan keagungan Allah. Maka Ibnu Athaillah ingin mengatakan mereka yang terang bersama Allah, maksudnya yang terang bersama Allah itu orang yang sudah sangat dekat sama Allah, orang yang selalu mencintai Allah, orang yang selalu berzikir dengan Allah, biasanya makin tersembunyi dari makhluknya. Mereka tidak mau menonjolkan diri, tidak sombong dengan kesuciannya, tidak sombong dengan ilmunya, tidak sombong dengan ibadahnya, hadir dalam kehidupan dengan sangat manusiawi. Ya layaknya bertetangga, kadang ke pasar. Maka kalau Bapak Ibu membaca sejarah para sufi, para wali Allah itu ya ada yang jadi pedagang, ada yang kemudian menjadi pejabat, ada yang tidak tidak mesti para sufi, para kekasih Allah itu orang yang menjauhkan diri dari dunia. Pokoknya dalam profesi apapun itu, kalau guru saya mengatakan wali Allah, kekasih Allah itu ada di semua profesi yang ada di dunia. Maka kemudian dunia ini masih terjaga keseimbangannya gara-gara ada wali Allah itu. Boleh jadi kalian tidak menganggap, tidak menyangka itu wali Allah, karena mereka memang tidak menonjolkan diri atas kedekatannya dengan Allah. Hadir dalam kehidupan dengan sangat manusiawi. Penampilannya adalah ketidakterlihatannya. Karena sederhana, humble, dan kefakiran yang menyelubunginya. Kefakiran itu dia selalu menggantungkan dependen sama Allah. Tidak selalu dan menggantungkan dirinya kepada manusia. Oleh karenanya kadangkala kehadiran mereka Bapak Ibu diremehkan, tidak dianggap ya, kemudian direndahkan sebab ketidakmauan mereka menampakkan diri. Sementara kan fenomena manusia modern itu kan semuanya pengen eksis, semua pengen menonjolkan diri, tidak hanya dalam semua aspek. Ya, yang dengan profesi apapun bahkan kadang-kadang mohon maaf orang-orang yang berkecimpung di dalam agama, para ulama juga menonjolkan diri. Sehingga karena mereka tidak menonjolkan diri, tampak seperti kebanyakan orang, seringkali kehadiran mereka diremehkan, sebab mereka tidak mau menampakkan dirinya, egonya, dirinya, kelompoknya, dan sebagainya. Meskipun, kata Ibnu Athaillah, bukanlah ciri yang pasti. Artinya apa? Ada ulama-ulama yang memang dia menjadi secara dohir dia menjadi mufti ya, menjadi ulama besar, tapi kebanyakan para wali Allah kekasih Allah itu tidak ditonjolkan oleh Allah, bahkan menyembunyikan diri. Bahkan ada gium, semakin wali itu tidak dikenal oleh manusia, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin dikenal oleh banyak manusia, semakin rendah derajat kewaliannya. Meskipun ini bukanlah ciri yang pasti, tapi tidak bisa dipungkiri karena cahaya Allah yang meliputi mereka, kehadiran mereka selalu mencerahkan.
Tetapi cirinya Bapak Ibu, walaupun mereka mungkin seperti layaknya manusia biasa, tidak menonjol secara fisik, pakaiannya, rumahnya, atau kendaraannya, tetapi karena ini orang adalah kekasih Allah, maka dimanapun mereka beraktivitas, biasanya kehadirannya itu menimbulkan vibrasi yang positif. Dimanapun ada kekasih Allah, wali Allah itu mencerahkan, membuat orang selalu ingat sama Allah. Nasihat-nasihatnya begitu bijak, segala tutur kata, tindak tanduknya, bahkan pikiran-pikirannya itu mencerahkan, selalu membawa cahaya, selalu tanpa kita sadari kehadiran dia, walaupun mungkin dia bukan siapa-siapa, maka kita ketemu kan di kantor ya, tetangga kita atau di kita berteman. Ada orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, nggak pernah cerita tentang ibadahnya atau apa, tapi kemudian semua tutur kata, pikiran tidak tanduknya itu mencerahkan, selalu mengingatkan kita akan Allah. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, para kekasih Allah itu, kita terhantar menuju ketenangan bersamanya. Jadi bawaannya tenang, gitu ya. Ngobrol sama mereka itu tercerahkan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kita punya problem, punya masalah, gitu. Ketemu orang ini itu diberikan solusi, diberikan nasihat, gitu, yang menenangkan, yang kemudian kita diajak hidup bersama Allah, melibatkan Allah itu, Masya Allah, tenang sekali. Dan biasanya dalam kehidupan kita, kita ketemu orang-orang seperti ini. Mereka sibuk dengan penghambaan diri. Jadi nggak menonjolkan dirinya, justru malah menghambakan diri. Dia mengecilkan egonya, dan biasanya lebih kemudian memamerkan keagungan Allah. Yang ditonjolkan bukan dirinya, tapi Allahnya. Ketika dia punya sifat memaafkan, itu yang ditonjolkan adalah Allah yang maha memaafkan. Ketika dia suka berbagi, bukan dirinya yang ditonjolkan, tapi sifat Allah Ar-Razzaq. Jadi betul-betul dia hanya sebagai cermin Allah di muka bumi. Dia betul-betul mencerminkan sifat-sifat Allah yang 99 Asmaul Husna ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saya selalu mengatakan memakai sifat-sifat akhlak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata Rasulullah juga memerintahkan kita takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian, bersikaplah kalian seperti akhlaknya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, At-Tawwab, Al-Ghafur, itu kan semuanya akhlaknya Allah. Mereka lebih menonjolkan keagungan Allah dibandingkan menonjolkan dirinya sendiri. Perilaku mereka bagaikan aliran sungai yang menghubungkan antara samudranya Allah dan hamparan tanah kering hambanya. Jadi orang-orang yang suci ini, para kekasih Allah ini sebagai penghubung antara samudra, cinta Allah, ilmu Allah, maghfirah Allah kepada kita lah, orang-orang awam yang kering dari kering dari rahmat Allah, yang butuh cinta Allah. Jadi mereka selalu menghubungkan kita sama Allah. Oleh karenanya eh, kita harus pandai-pandai ya melihat orang, jangan mudah meremehkan orang. Fokuslah kalau ketemu orang itu pada sifat orang itu, apakah mencerminkan akhlaknya Allah ataukah sebaliknya. Kalau orang tersebut dalam kesehariannya mencerminkan akhlaknya Allah, dermawan, cerdik, pandai, dia pemaaf, ibu, kemudian dia bersikap adil, ya, dia cinta sama makhluk, mudah banget gitu ya, membantu orang. Berarti fokuslah sama sifat-sifat itu. Jangan fokus profesinya apa. Mungkin boleh jadi Bapak Ibu kekasih Allah itu orang yang kerja di rumah kita. Boleh jadi kekasih Allah itu bawahan kita. Boleh jadi kekasih Allah itu orang yang mungkin
secara materi jauh dari kita. Tetapi jangan fokus sama sesuatu yang nempel, yang bersifat duniawi itu, tetapi lihatlah orang, muliakan orang, karena sifat-sifat yang melekat sama orang itu, jangan suka mengaku-ngaku. Oh, jangan kita ini gampang ngaku-ngaku, menonjolkan diri kita, merepresentasi atas nama Tuhan, atas nama agama. Tetapi yang perlu kita lakukan, kata Ibnu Athaillah, cukup kita fokus memperbaiki tingkah laku kita. Sehingga kemudian jadi pada satu sisi secara internal, ayo kita jangan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu sifat-sifat Allah. Kemudian kita aku-aku. Sebenarnya kita ingin menonjolkan ego kita. Tetapi fokuslah memperbaiki diri. Fokuslah untuk terus muhasabah. Yang penting hidup itu sebenarnya setiap hari kita hijrah. Perbaiki diri, sholat kita, perbaiki sikap kita, perbaiki ucapan kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki berbagi kita, perbaiki bacaan Quran kita. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai apapun, nggak usah simbol-simbol itu kita fokus. Kalau orang terus memperbaiki diri ini secara internal, nanti Allah yang akan kemudian mengangkat derajat kita. Dalam bahasa hadis qudsi, Bapak Ibu, kalau kita mau naik derajatnya menjadi kekasih Allah, itu syaratnya dua. Allah berfirman begini, ada hamba-hambaku yang fokus mengerjakan yang wajib. Sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, ya, zakat yang 2,5%. Tetapi kemudian dia menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib itu dengan ibadah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi untuk derajat para kekasih Allah, kalau kita pengen dicintai Allah, tidak cukup yang wajib. Perbaiki yang wajib, kerjakan yang wajib, kemudian tambahkan bin nawafil. Nawafil itu tambahan, yang sunnah-sunnah. Ba'diyah, qobliyah, ditambah sholat malam, sholat taubat, sholat hajat. Kalau zakat 2,5%, ditambah infak, sedekah, ya. Kemudian ada wakaf dan seterusnya. Puasa tidak cukup puasa Ramadan, ada Senin Kamis, ada puasa tengah bulan Ayyamul Bid dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian Allah mengatakan begini, kalau hambaku sudah mengerjakan yang wajib, kemudian menambahkannya dengan yang sunnah, aku akan mencintainya. Diangkat derajat kita, Bapak Ibu, menjadi kekasih Allah. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadikan orang itu, kata-katanya adalah firmanku, langkahnya adalah langkahku, ketika dia memegang sebenarnya tanganku, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betul-betul orang tersebut yang terucap, yang terfikirkan, yang menjadi perbuatannya sebenarnya adalah sekedar dia menjadi alat firman Tuhan, perbuatan Tuhan. Maka pasti benar, bukan ego. Maka para nabi, para rasul itu kan rumusnya wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah bertutur, berkata, bertindak, melakukan apapun karena egonya. Tapi semuanya semata-mata kehendak Allah. Para kekasih Allah, kalau kita sudah membiasakan yang wajib, menambahkan dan yang sunnah, sehingga Allah mencintai kita, kita akan menjadi cermin Allah. Betul-betul menjadi wakil Allah. Yang namanya wakil itu kan nggak boleh mewakili Allah sesuai dengan kehendak kita. Ya, mewakili Allah berarti apa? Apapun yang dikehendaki Allah, ya kita sampaikan. Kita hanya menjadi transmitter, akan menjadi alatnya Allah saja. Dalam bahasa sufi, kita ini menjadi dhillullah fil ard. Bayangan Allah di muka bumi, menjadi cermin Allah semakin sempurna, menjadi manusia utuh atau insan kamil dalam bahasanya Al-Jili, seorang sufi besar. Ini secara pribadi. Kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, melakukan yang wajib, kemudian menambahkan dan yang sunnah.
Yang kedua, Ibnu Athaillah ingin mengatakan bagaimana sikap kita ketika kita ketemu para kekasih Allah. Masalahnya Ibnu Athaillah mengatakan para kekasih Allah itu kemudian rahasia bahwa dia wali kekasih Allah itu ditutupi oleh Allah. Kehidupan sehari-harinya itu layaknya kita sebagai orang awam. Maka jangan suka meremehkan orang. Karena kita seringkali menilai orang itu berdasarkan yang melekat pada orang tersebut. Karena pakaiannya, karena rumahnya, karena kendaraannya, karena jabatannya. Suka sekali meremehkan. Padahal para kekasih Allah itu justru mereka kemudian tidak menonjolkan dirinya. Yang ditonjolkan adalah keagungan Allah, sifat-sifat Allah. Mereka biasanya sederhana, rendah hati. Dia hanya butuh sama Allah, tidak tergantung sama penilaian manusia. Hati-hati, jangan meremehkan mereka. Kalau ketemu dengan orang, fokuslah sama orang ini mencerminkan sifat Allah enggak? Orang ini kalau saya ketemu dengan dia tercerahkan enggak saya? Atau bahasa sederhana, orang tersebut yang saya temui menjadi saya lebih kenal Allah enggak? Lebih baik enggak? Vibrasinya, pengaruhnya positif atau enggak? Kalau orang yang kita jadikan sahabat, kita ketemu orang, berpisah dari orang itu, kita menjadi lebih tercerahkan, lebih bisa membawa diri lebih baik, lebih lebih apa ya, lebih sabar, lebih semangat beribadah, maka sejatinya kita sedang ketemu kekasih Allah dalam level yang tentunya berbeda-beda. Semakin tinggi level kekasih Allah, maka semakin vibrasinya untuk keseimbangan semesta ini semakin luas. Tetapi kuncinya itu. Jadi dua hal ya, kita pengen menjadi kekasih Allah, ada tata cara yang kita bisa lakukan dan sikap apa yang mesti kita berikan sebagai sebuah eh, apa pegangan kalau kita berhabluminanas. Ini kapan kita ketemu kekasihnya. Intinya apa? Jangan pernah menilai orang gara-gara simbol-simbol yang bersifat fisik, yang bersifat luar. Karena boleh jadi nanti kita teralihkan. Kita gampang sekali menilai orang gara-gara yang nampak. Kita lupa sejatinya mereka adalah para kekasih Allah. Dan mohon maaf, Allah sendiri mengatakan, barang siapa meremehkan, memusuhi waliku, maka saya umumkan perang kepada orang tersebut. Jangan sampai itu terjadi. Maka kemudian apa? Fokuslah. Kalau ketemu orang jangan fokus dengan apa yang nampak, tapi fokuslah sama orang tersebut, sifat-sifat Allah apa yang kemudian ada pada orang itu, maka kita jadikan teladan sifatnya, ya, bukan orangnya. Sehingga orang tersebut bisa membawa pencerahan buat kita, bisa menjadikan kita lebih kenal Allah, lebih bisa menjadi hambanya yang lebih baik. Ini hikmah ke-108. Mari kita lihat hikmah ke-109-nya. Ini menarik. Beliau Ibnu Athaillah mengatakan begini. La tutolib rabbaka bita'akhuri matlabika. Walakin tolib nafsaka bita'akhuri adabika. Ini saya yakin seringkali kita mengalami ini dalam perjalanan spiritual kita. Ibnu Athaillah mengatakan begini, jangan kita menuntut Allah lantaran permintaan doa-doa kita terlambat Allah kabulkan. Tetapi yang mesti kita lakukan, kata Ibnu Athaillah, tetapi namun tuntutlah dirimu, coba introspeksi, lantaran terlambat melaksanakan kewajiban. Jadi kalau doa-doa kita merasa kok belum dikabulkan oleh Allah, jangan menuntut Allah kok Allah begitu ya. Tetapi coba introspeksi, sholat kita sudah benar belum? Hubungan kita sama Allah sudah beres belum? Panggilan-panggilan kewajiban Allah sudah kita kerjakan belum? Hubungan kita sama manusia juga habluminanas kita dibereskan belum?
Jadi jangan menuntut Allah karena kita salah, nggak punya adab. Kok Allah nggak adil, kok Allah nggak ngerti. Saya butuh pengkabulan segera, kok Allah nggak kunjung memberikan pengkabulan dalam doa-doaku. Yang mesti kita pertanyakan diri kita, bukan Allahnya. Karena Allah akan selalu sempurna, bahwa Allah menunda dan tidak kita lakukan adalah ayo coba koreksi, coba muhasabah, evaluasi. Sebenarnya yang terlambat adalah kita, terlambat dalam terlambat dalam mengikuti ketaatan kepada Allah. Jangan-jangan kewajiban Allah juga kemudian kita remehkan, kita akhir-akhirkan mengerjakannya. Wajar kemudian Allah kemudian juga memperlambat permintaan-permintaan kita. Ini satu nasihat yang saya kira penting yang kemudian diingatkan oleh Ibnu Athaillah sehingga perjalanan rohani kita ini tidak salah adab, salah sopan santun sama Allah, merasa Allah yang keliru, tidak mengerti kebutuhan dan doa-doa kita. Ketika doa-doa kita merasa belum dikabulkan, tapi ayo segera kembali kepada diri kita yang penuh kekurangan ini. Jangan menunda sapaan, kata Ibnu Athaillah. Sebab itu sangatlah tidak sopan. Maksudnya menunda sapaan, nggak usah doa lagi lah, nggak usah sholat lagi lah. Toh kemudian hidup saya nggak berubah. Itu namanya menunda berbuat baik gara-gara kemudian kita tidak dikunjung diberikan sesuai dengan harapan kita. Betapa hebatnya dirimu, kata Ibnu Athaillah, yang menghentikan doa karena merasa kecewa kepadanya. Itu yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Rasulullah itu khawatir, Bapak Ibu, kepada umatnya yang berulang kali berdoa, tetapi berulang kali doanya tidak dikabulkan, sampai orang tersebut berprasangka buruk sama Allah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ini, tidak sampai pada titik yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi, kita suudon sama Allah, gara-gara doa yang kita panjatkan berulang-ulang, itu belum juga dikabulkan oleh Allah. Sampai kemudian, yang lebih mengkhawatirkan, dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah sampai kalian berhenti berdoa, berhenti sholat, berhenti berbuat baik. Toh saya berbuat baik, saya sholat, saya baca Quran, saya berdoa, nggak ada perubahan ini dari kehidupan saya. Rezeki tetap segini aja, tetap susah saja. Itu hati-hati, kalau kita keliru memahaminya bisa fatal. Sebab apa Bapak Ibu semua? Padahal pengkabulan Allah itu selalu mengiringi. Padahal Allah janji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Cuman masalahnya kita seringkali tidak memahami bentuk pengkabulan dari doa-doa yang kita panjatkan. Kanjeng Nabi maka mengatakan ketika seorang berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya dalam tiga bentuk pengkabulan. Pertama apa? Allah kabulkan sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan. Yang kedua, Allah menundanya. Allah menunda pengkabulan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Lewong kita ini siapa yang mengatur Allah untuk mengabulkan doa kapannya? Atau kemudian Allah mengganti doa-doa kita, pengkabulannya itu dengan sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Allah kemudian nunda kadang-kadang, boleh jadi kita belum siap, Bapak Ibu. Diberikan karunia yang kita minta. Atau kemudian kadang-kadang Allah bentuk pengkabulannya itu dengan menjauhkan kita, melindungi kita dari segala macam bala atau bencana. Ya Allah, gitu doa kita minta rezeki, ternyata Allah pengkabulannya kita, Allah jaga dari kecelakaan. Allah jaga kemudian, Masya Allah, kita ini dijauhkan putra-putri kita dari hal-hal yang kita khawatirkan. Terjaga betul. Itu juga bagian dari bentuk pengkabulan doa. Bahkan dalam salah satu bait yang Ibnu Athaillah
sampaikan di dalam hikmah yang lain di kitab ini, beliau mengatakan berulang-ulangnya doa yang kau panjatkan kepada Allah dan engkau merasa doamu belum dikabulkan, janganlah membuat engkau berhenti berdoa, kata Ibnu Athaillah. Karena apa? Karena Allah telah berjanji akan mengabulkan seluruh doa hambamu, cuman dengan bentuk pengkabulan yang Allah pilihkan, bukan menurut keinginanmu, dalam waktu yang Allah juga maui, bukan waktu yang kalian telah tentukan. Ini satu poin yang menurut saya dalam perjalanan spiritual kita harus punya adab seperti ini. Jangan ngatur Allah. Tugasmu hanya berdoa. Biarkanlah pengkabulan itu wilayahnya Allah. Jangan ikut-ikut ngurusin yang bukan urusan kita. Sehingga kita salah adab, kurang sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manifestasi pengkabulannya ditunda, itu karena Allah sedang memberimu tanda. Pasti Allah menunda pengkabulan itu ada tanda, ada hikmah, ada pesan. Ada banyak hal dalam dirimu yang harus engkau benahi. Boleh jadi kita belum siap, Bapak Ibu. Dikasih jabatan, minta jabatan naik pangkat, boleh jadi Allah tunda. Boleh jadi Allah ingin, ayo siapkan dulu mentalmu. Kalau sudah jadi pejabat, siap nggak tetap menjadi pribadi yang jujur, tetap tidak sombong, tetap adil, menjaga integritas. Jangan-jangan nggak siap. Sebab seringkali karunia Allah malah membuat kita hancur karena ketidaksiapan kita menerimanya. Banyak kasus kan di sekitar kita. Orang yang dulunya sederhana, rendah hati, jujur, tetapi ketika diberikan karunia dan mendapatkan amanah jabatan, diberikan harta yang ternyata lebih banyak dari yang sebelum dia miliki, dia nggak siap. Malah membuat terperosok, hancur. Maka ketika Allah menunda, cobalah lihat dari husnudon kita. Boleh jadi Allah ingin memberi tanda, ngasih tahu sama kita, yuk siapin rohanimu dulu, mentalmu dulu, akhlakmu dulu, sehingga nanti ketika aku berikan karunia, engkau tetap menjadi hambaku yang baik, bukan malah terjerembab, hancur dirimu karena ketidaksiapan kita. Janganlah terbiasa memaksa apa yang sesungguhnya engkau tak bisa. Maka orang-orang seperti ini eh, adalah orang-orang yang tidak bisa mengukur dirinya. Banyak orang yang kemudian tidak bisa mengukur dirinya sebenarnya yang ada nanti bukannya kebaikan ketika diberikan sesuatu malah sesuatu yang sebaliknya. Maka yang benar apa? Berjuanglah menjadi layak dulu. Agar engkau meraih orang banyak. Yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting ayo kita terus memperbaiki diri. Nggak usah urusin Allah nanti kasih apa kita. Karena tugas kita itu amal. Tugas kita itu ibadah. Tugas kita itu amal soleh. Tugas kita itu mensucikan hati. Memperbaiki diri. Menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia. Masalah anugerah dikasih apa itu hak prerogatifnya Allah. Jadi jadikan diri kita layak, terus menerus layak. Ya Allah, saya terus memperbaiki diri, terus istiqomah, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Biarkanlah halnya, hal itu anugerah, biarkanlah Allah yang menentukan. Termasuk kapan Allah memberikan kita anugerah rezeki, jabatan, termasuk mengabulkan doa-doa kita. Maka Ibnu Athaillah dalam bait syair lainnya mengatakan khairu ma tatlubuhu minhu fa innahu talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang kau minta dari Allah sebenarnya adalah apa yang Allah tuntut dari kita. Kalau kita minta rezeki kepada Allah, kalau kita minta luasnya rezeki, maka Allah tuntut kita apa? Tuntut kita kerja keras. Allah tuntut kita jujur. Allah tuntut kita disiplin. Allah tuntut kita juga jangan meninggalkan amalan-amalan yang bersifat soleh.
Kalau kita ingin anak-anak kita soleh-solehah, maka Allah tuntut kita jadilah orang tua yang soleh-solehah. Didik anak-anak kita dengan pendidikan, akhlak, dan agama terbaik. Jadi doa terbaik itu adalah segera melakukan apa yang Allah tuntut agar kita pantas eh, menerima pengkabulan dari harapan dan doa-doa kita. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti berdoa pesannya. Jangan pernah berhenti beribadah. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Kalau kita menganggap bahwa Allah belum merubah diri kita, kondisi kita secara ekonomi. Allah belum mengabulkan doa kita, belum mengabulkan harapan-harapan kita. Jangan membuat kita menunda, bahkan menstop ibadah-ibadah karena kita berprasangka Allah kemudian tidak nurutin keinginan kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jaga adabmu, jaga sopan santunmu kepada Allah. Tugasmu hanyalah melakukan yang terbaik. Biarkanlah Allah yang memberikan bentuk pengkabulan kepada kita. Biarkanlah bentuknya, kapannya, itu biarkanlah Allah yang pilih. Karena Allah tahu persis kebutuhan kita. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216 itu mengajarkan kepada kita. Boleh jadi kita anggap tidak baik takdir yang Allah berikan. Tapi menurut Allah itu terbaik buat kita. Atau kita menganggap ini paling baik menurut kita. Tetapi menurut Allah itu tidak baik buat kita. Allah lah yang lebih tahu dan kita punya ilmu yang sangat terbatas untuk mengetahui secara utuh apa sebenarnya maksud Allah memberikan takdir kepada kita. Yang paling penting apa? Lihatlah setiap takdir itu adalah keputusan Allah yang terbaik buat kita. Yang mesti kita lakukan adalah terus berprasangka baik, terimalah takdir itu, dan terus menjadi manusia yang memperbaiki diri. Sehingga kita layak mendapatkan anugerah dari Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini hikmah ke 109 yang Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berhubungan dengan Allah. Jangan mudah dan menganggap kita yang ngatur Allah, tetapi sebaliknya Allah lah yang kemudian menentukan kapan kita diberikan A dan B dan takdir apa yang terbaik buat kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beramal soleh, jangan berhenti berbuat baik hanya gara-gara kita merasa Allah belum memberikan balasan kepada kita. Sebagai balasan itu lebih agung, cuman kita nggak sadari karena kita menganggap yang namanya balasan itu mesti keluasan rezeki, mesti cita-cita kita dikabulkan, mesti cita apa pangkat atau jabatan yang kita ingin raih kemudian Allah anugerahkan kepada kita. Banyak hal yang kita tidak tahu karena sempitnya ilmu kita. Boleh jadi Allah ingin menyelamatkan kita dengan menunda apa-apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita. Dan Allah menggantinya yang terbaik, yang saat itu yang paling kita butuhkan. Maka ayo, yang penting apa? Husnudon, jaga adab kita, dan terus berbuat agar melayakkan diri kita mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah. 110-nya ini yang saya berikan catatan menjadi judul pada kajian kita. Mata ja'alaka fid dohiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li kohrihi faqad a'dama al minnata alaika. Ibnu Athaillah mengatakan ketika secara lahir, secara nampak Allah menjadikan kita taat, melaksanakan perintah, dan kemudian secara batin Allah menganugerahkan sikap pasrah kepada Allah. Islam itu maknanya pasrah, berserah diri kepada Allah. Berarti Bapak Ibu,
Ibnu Athaillah yang mengatakan Allah sesungguhnya telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat taat, nikmat berserah, tawakal sama Allah itu nggak semua orang dapatkan. Maka kalau kita bisa taat secara dohir ya, kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa sedekah, itu kan kenikmatan-kenikmatan ketaatan yang bersifat dohir. Tiba-tiba kemudian kita bisa syukur ya, bisa qanaah yang bersifat batin kan, syukur, qanaah, kita bisa tawakal. Itu berarti kita telah diberikan nikmat dohir dan nikmat batin, dan itu nikmat yang sangat besar. Boleh jadi rezeki kita tidak sebanyak orang lain. Tapi kalau kita bisa taat kepada Allah, bisa sabar, bisa bersyukur, bisa menerima dengan senang hati pemberian Allah, baik secara dohir maupun batin, itu sejatinya nikmat yang sangat besar, yang boleh jadi tidak ada bandingannya dengan nikmat yang bersifat duniawi. Maka kemudian jangan salah. Jangan menganggap Allah itu memberikan nikmat, kita reduksi, kita persempit cuman nikmat yang bersifat dunia. Oleh karenanya Ibnu Athaillah dan para pensyarah yang kemudian mencoba menjelaskan lebih rinci hikmah ke-110 ini mengatakan kepada kita, jadikan lahir kita takluk dan buatlah batin kita tunduk. Bagaimana cara menaklukkan lahir kita? Taklukkan lahir dengan melakukan semua bentuk ibadah. Ini ibadah ini Bapak Ibu kalau kita tidak pakai awalnya tidak ada. Salat itu salat taklukkan. Kalau apa panggilan Allah datang taklukkan. Walaupun kadang-kadang berat. Salat. Salat malam bangun. Itu cara untuk mentaklukkan dohir kita. Ajak baca Quran, ajak zikir. Yang kadang-kadang, yo masih kemana-mana Ustaz sholatnya, gitu ya. Baca Qurannya belum ngerti terjemahannya, maknanya, laku terus. Tetapi secara zahir, kita sudah enaknya kerja, kita paksa berhenti, kita taklukkan zahir kita untuk ke masjid atau menghadap Allah lewat sholat. Maka cara menaklukkannya adalah secara zahir apa? Lakukan ibadah. Walaupun bisa jadi lalu hiasilah dengan ketundukan batinmu. Nanti secara batin pelan-pelan. Maka eh, tangannya memberi gitu ya. Kemudian batinnya diberi keikhlasan, pelan-pelan dihiasi ya. Sholat kemudian lisannya mengucapkan doa-doa bacaan dalam sholat, akalnya kemudian mencoba memahami, kemudian batinnya kemudian meresapi, dan kemudian apa terasakan kekhusyuannya. Jadi antara hiasan hati dengan kemudian dohir itu nanti bisa seiring sejalan. Jadi misalkan sujud. Sujud itu kan kita paksa kepala kita, terutama muka kita yang menjadi simbol diri kita itu kita sujudkan ke tanah, simbol kerendahan. Tetapi hiasi batin kita eh, dengan tawadhu, rendah hati. Kemudian ketika kita menghadap Allahu Akbar berdiri, kita tundukkan bahwa Allah Akbar yang besar cuman Engkau ya Allah. Sehingga kita kemudian tidak menjadi orang yang sombong. Jadi antara dohir dan batin itu kalau sedang melakukan kedar sholatnya jalan, umrohnya jalan, puasanya jalan, zakatnya jalan, tetapi hatinya tidak dihiasi. Kalau zakat itu kan fisiknya kita keluarkan 2,5%, tapi hiasi batin kita dengan apa? Empati, welas asih.
mau berbagi dan seterusnya dan seterusnya. Puasa juga begitu. Kita paksa dohir kita dengan lapar, tetapi makna puasa sejatinya imsak. Bagaimana kita latihan mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi oleh karenanya ada satu buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Yunasril Ali, itu beliau menjelaskan dalam bukunya itu bagaimana memaknai ibadah-ibadah itu secara dohir maupun secara batin. Beliau jelaskan itu sholat itu dohirnya apa, batinnya apa, sujud itu apa, rukuk itu apa, duduk di antara dua sujud itu apa, puasa itu dohirnya apa, batinnya apa? Haji itu termasuk tawaf itu dohir. Sehingga kita tidak sekedar kalau ibadah itu berhenti pada ibadah-ibadah yang bersifat fisikal. Karena setiap ibadah itu pasti ada unsur fisiknya. Tetapi kita ini makhluk rohani. Batinnya juga kita mengerti kenapa melakukan itu. Jadi taklukkan lahirmu dengan melakukan semua bentuk ibadah. Paksa kalau perlu. Lalu hiasilah dengan ketundukan batinmu, gitu ya. Ngomong apa khusyuk itu berarti kata Rasulullah, khusyuk itu bisa khusyuk badan, khusyuk ucapan, khusyuk pikiran, tapi juga khusyuk hati kita. Jadi badannya ruko, badannya sujud, tetapi ucapannya juga subhana rabbil a'la, yang satu subhana rabbil azimi, pikirannya juga khusyuk gitu. Memahami apa yang kita baca dalam bacaan sholat, tapi hatinya juga merasakan ketundukan dan seterusnya. Jadi nggak bisa dzikrul ghafilin. Ada orang-orang yang kemudian antara sholat, bacaannya, gerakannya itu nggak nyambung dengan batinnya. Bila kedua keadaan ini sudah mewarnai hubunganmu dengan Allah, kalau kita sudah bisa menundukkan dohir kita dengan ibadah, lalu kita maknai, kita hiasi dengan hati yang semakin jernih, semakin bening dengan sifat-sifat yang bersifat batin ya, Bapak Ibu. Qanaah, ridho, syukur, sabar, tawakal, cinta, itu sifat-sifat batin, maka engkau akan senantiasa berlimpah karunianya. Maka kalau orang sudah seperti itu nikmat betul. Ibadah tidak lagi menjadi sebuah beban dan kewajiban, tetapi sebuah kenikmatan di setiap prosesnya. Seperti Kanjeng Nabi itu, setiap momen-momen bertemu dengan Allah lewat peribadatan, terutama sholat, wajuilat qurratu aini fis sholat. Misalkan Rasulullah mengatakan, saya itu paling menikmati momen-momen ketika aku sholat. Karena apa? Itu adalah momen-momen bertemu dengan Allah, bersama Allah. Nanti di setiap ibadah itu bukan sekedar sebuah kewajiban, sebuah hal yang memberatkan, tetapi ibadah itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena saat kita sedang berjumpa dengan Allah lewat ibadah sholat, zakat juga dinikmatin, puasa juga dinikmatin, umroh haji dinikmatin, zikir dinikmatin. Betul-betul berlimpah karunia. Berlimpah karunia itu tidak mesti kemudian yang bersifat materi. Karunia itu bisa tenang, bisa kemudian apa, bisa bahagia, bisa berprasangka baik, atau boleh jadi nanti Allah berikan karunia yang bersifat materi. Semakin besar perjuangan kita, maka semakin besar karunia-Nya. Bahkan Bapak Ibu, Allah itu akan menghamba yang kita persembahkan. Dalam sebuah hadits qudsi, kalau hambaku berjalan, aku akan menghampirinya berlari. Kalau hambaku sehasta, aku akan lebih panjang dari apa yang dia berikan. Jadi Allah itu memberikan karunia lebih besar dari yang kita perjuangkan. Yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu? Istiqomah. Teruslah berjuang. Dalam bahasa agama, jihadlah. Lakukan yang terbaik semaksimal yang kita mampu. Nanti Allah akan juga memberikan karunia yang lebih besar dari itu. Bertambah takluk dan tundukmu kepadanya, bertambah kemuliaanmu di hadapannya. Itu otomatis. Allah mengatakan man tawaddu'a lillahi.
Barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, faqad rafa'allahu alaih. Maka Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Jadi kalau mau ditambah kemuliaannya, maka kemudian tunduklah sama Allah, zahirnya dengan beribadah, batinnya dengan eh, keberserahan diri sama Allah. Semakin mulia, maka ketundukannya, semakin kita berjuang, semakin kita berjihad, semakin kita istiqomah, maka Allah juga akan anugerahkan. Jadi semakin kita beribadah, fokus, maksimal, maka Allah juga akan angkat derajat kita menjadi lebih tinggi lagi. Maka yang perlu kita lakukan, fokus pada apa yang Allah minta dari kita. Jihad, istiqomah, berbuat baik, beribadah, berhabluminallah, berhabluminallah, terus saja. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan karunia kepada kita. Termasuk berhablum minan nas, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang engkau temui di dunia ini, maka Allah akan menyayangi dan memudahkan segala urusan kalian. Man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudaranya, menutup kekurangannya, membantu apa yang dia bantu, maka Allah akan menutup kekurangan orang tersebut, termasuk menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Engkau akan disanjung oleh Allah di hadapan semua makhluk. Bapak Ibu, kalau kita menjadi kekasihnya, itu Allah bangga. Lihatlah wahai para malaikat, lihatlah hambaku terus memuliakanku, terus berbuat baik mewakiliku di muka bumi sebagai khalifahku. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang datang ke satu majelis, majelis itu dibacakan ayat suci, kemudian didiskusikan, maka salah satu Allah akan menganugerahkan empat hal. Salah satu dari empat itu terakhir adalah wadzakarallahu fi man indah. Orang-orang yang selalu menghadiri majelis ilmu itu Allah sebut-sebut namanya di hadapan para kekasihnya. Jadi Allah membanggakan kita kalau kita selalu berjihad, selalu berbuat baik. Boleh jadi Bapak Ibu, perbuatan kita tidak diapresiasi oleh manusia. Dianggap itu atau kemudian bahkan kita berbuat baik dibalas dengan keburukan. Gak usah khawatir dengan itu. Karena toh kita berbuat baik bukan untuk manusia. Boleh jadi kita tidak populer di dunia, tidak viral di dunia. Tapi kalau kita terus fokus memperbaiki diri, fokus berjihad lewat jalan beribadah habluminallah atau menebar kebaikan bermanfaat buat manusia di dunia, maka Allah akan selalu membanggakan kita, menyebut-nyebut kita di hadapan para kekasihnya. Sandarkan semua anugerah ini kepada kehendak. Jadi mukhlis, jadilah orang yang melakukan itu bukan karena motif-motif vested interest yang lain. Itu namanya anugerah, sandarkan kepada Allah semuanya, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Mentransendenkan semuanya dirujuknya lil ilahi rojiun. Ini akan lebih mudah kita. Nggak mudah nggak mudah putus asa, nggak mudah patah arang, ya. Kok malah difitnah ya. Karena kalau kita sandarkan, kita tujukan perbuatan-perbuatan baik kita untuk manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Karena tidak semua orang kemudian mengerti apa yang kita kerjakan. Maka kalau mau terus menjadi pribadi yang baik, niatkan, sandarkanlah semua perbuatan kita mukhlisina lahuddin, kita tujukan murni hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lain. Sandarkan semua anugerah ini kepada kehendaknya. Saya itu melakukan ini karena Allah menghendaki ini. Allah itu senang hambanya yang sabar. Allah itu senang hambanya yang tawakal. Allah senang hambanya yang sering berbagi.
Allah senang hambanya yang memaafkan. Allah senang hambanya yang apa? Senang nuntut ilmu. Allah senang hambanya yang begitu empati sama orang lain. Allah senang hambanya yang tidak mudah meremehkan atau menghina orang lain. Sandarkan semua anugerah ini kepada kehendaknya, bukan kehendak makhluk, bukan kehendak manusia, bukan kehendak teman kita, bukan kehendak atasan kita. Agar engkau merasakan indahnya beribadah lahir dan manisnya rasa batin. Sebab kalau nanti kita tujukan semua sama Allah, indah Bapak Ibu. Baca Quran indah gitu ya. Nikmat betul, tenang, diajak zikir. Karena apa? Karena kita semuanya persembahkan untuk Allah. Tidak ada motif yang lain. Kalaulah kemudian Allah mudahkan urusan dunia kita, bonus saja. Tapi jangan niatkan hijrah kita itu untuk dunia. Kalau hijrah kita untuk dunia, seringkali orang berhenti berhijrah gara-gara dunia yang ingin dia raih lewat hijrah itu tidak kunjung Allah berikan, padahal Allah ingin sejatinya melindungi orang tersebut. Maka pemangkana hijratuhu ilallah wa rasuli, maka barang siapa hijrahnya untuk Allah, untuk Rasulnya, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Allah akan nyamperin kita. Allah akan menyambut kita dengan sambutan yang lebih banyak. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik, kita itu kan pengen Bapak Ibu merasakan manisnya batin kita, manisnya ibadah. Dan itu tidak akan pernah mungkin kita rasakan sebelum kita bisa menaklukkan keinginan ego kita, sebelum kita bisa ikhlas, sebelum kita bisa bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau hati kita sudah terpenuhi, dipenuhi oleh sifat-sifat baik dari Allah yang 99 itu, maka manisnya batin, manisnya iman itu kita bisa rasakan. Itulah beberapa catatan. Allah anugerahkan kita beberapa eh, apa ya, nasihat penting lewat Ibnu Athaillah rasakan dari dalam kitab Al-Hikamnya. Kita ada tiga hikmah yang mengajarinya hal sehingga jangan salah eh, apa ya, salah adab, jangan kurang ajar Allah dalam perjalanan rohani kita. Jangan mudah prasangka buruk kalau doa-doa kita menurut kita belum dikabulkan. Teruslah berdoa, teruslah perbaiki diri, teruslah mantaskan diri kita untuk, dalam bahasa Ibnu Arabi, istiqdat kita. Siaroka layak enggak kita kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita.